Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Januari 2026 diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seandainya Paulus bisa memilih untuk hidup dalam kemegahannya karena mengetahui banyak rahasia, apakah dia akan menjadi orang yang sombong? Tetapi ternyata dari teks ini kita baru mengerti dan memahami. Meskipun pilihan itu ada pada Paulus, ternyata dia memilih untuk tetap rendah hati. Lihatlah apa yang disampaikan Paulus dalam teks ini mengajarkan kepada kita terkait tentang bagaimana hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Orang-orang Korintus penuh dengan karunia-karunia roh. Mereka dapat kaya dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa hidup dalam kedewasaan iman karena tidak mampu menghasilkan buah roh. Kemudian Paulus membuat sebuah pengarahan kepada mereka bahwa dia pernah melihat seorang Kristen, pengikut Kristus dalam sebuah penglihatan. Meskipun dia mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Kisah ini ingin menjelaskan tentang bagaimana ia melihat seseorang itu masuk kepada Firdaus. Bukankah ketika seseorang dapat melihat keberadaan seseorang di dalam Firdaus itu adalah suatu karunia yang luar biasa? Tetapi Paulus mengatakan bahwasanya dia lebih memegahkan diri dalam kelemahannya. Karena ternyata di dalam kelemahannya pula lah Allah menyatakan kemuliaannya. Lihat ketika Paulus berdoa kepada Tuhan, supaya duri di dalam dagingnya dicari. Hingga tadi dia berdoa, Allah hanya memberikan jawaban kepada doa dari Paulus itu. Jawaban yang sangat tegas dengan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita ini adalah orang-orang yang lemah, tetapi kita baru menangkap apa yang disampaikan dalam teks ini. Di dalam kelemahan itulah ternyata kuasa Allah menjadi sempurna. Bukankah kita harus bersyukur menjadi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang memiliki kelemahan ini? Karena kita memiliki Allah yang sempurna. Dan kelemahan itulah Allah menunjukkan bagaimana kesempurnaan itu kecil. Di hati Yesus Kristus yang tentang doa itu nampaknya adalah kelemahan, tetapi Allah menunjukkan tentang kesempurnaan Sang. Mari saudaraku merenungkan ini, supaya kita tidak ingin mencari Allah yang lebih tinggi, ingin berada di fase di mana kita disebut sebagai istri.
Kalau kita mengerjakan apa yang disampaikan oleh Paulus ini, ternyata di dalam kehidupan itu kuasa anak Yesus. Mari bersekutu bersama sehingga Tuhan kita muliakan. Amin kita. Ya Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Bapa kami yang kami beri. Kini kami mengerti akan misi. Kita maksudnya tentang tentang dan benar di dalam peraturan untuk menunjukkan dunia. Bahwa bagaimana supaya kami hidup di dalam kebenaran dan kami hidup di dalam kematian. Bahwa dalam Yesus kami telah berdoa dan meminta anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.